Shalom semua youth dan teens dan semua anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Kita masuk dalam sesi kembali, perenungan kembali, dan belajar kembali. Satu topik tentang kekeringan rohani. Tentang kekeringan rohani sering dialami oleh banyak orang, termasuk hamba Tuhan, pemimpin, dan simpatisan orang-orang yang mengikut Tuhan. Satu firman Tuhan yang mengingatkan kita Mazmur pasal 23 ayat 1-6 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Mazmur ini adalah satu Mazmur yang sangat-sangat menolong kita ketika kita masa kekeringan rohani. Ingat, Tuhan adalah gembala kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita seringkali, jangan lupa, Tuhan beserta kita dan Dia gembala kita yang selalu membimbing, menolong kita, menyegarkan kita. Nah, apakah semua kita sering mengalami kekeringan? Ya, jawabannya. Termasuk hamba Tuhan. Tidak terkecuali kita berapa lama ikut Tuhan. Ya, kita tetap yang dikatakan akan mengalami satu titik itu kekeringan rohani. Levi Luslo, seorang rohaniawan, dikatakan dia juga katakan masa sulit dialami. Kita itu masa sulit seperti apa? Masa sulit itu seperti paspor. Kita harus pergi ke sesuatu tempat, ke negara. Tapi kita juga tahu itu paspor yang kita datangi atau ke tempat kita kunjungi, kita tiba tempat itu yang mungkin kata kita tiada cara lain. Kita harus melewati masa kekeringan, kesulitan rohani itu untuk dapat mencapai titik terbaru dalam kehidupan iman kita. Nah, pengalaman seringkali kita berada di puncak. Kita senang di puncak, saya senang di puncak, hawanya dingin dan semua enak. Ya, tapi di puncak pengalaman rohani kita, saudara, kita seringkali kita mau tetap di sana. Kita berdekat dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kita mengalami kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita mau selama-lamanya, tapi ternyata tidak bisa. Kita mengalami seperti bukan hanya puncak, tapi lembah. Lembah dalam perjalanan rohani kita harus turun di bawah, masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap. Tapi justru kadang-kadang masa-masa di gunung itu kurang, ya. Bahkan masa yang di tempat yang gelap kita merasa sungguh-sungguh kita mengalami satu perasaan yang dikatakan sungguh-sungguh kelihatannya agak sulit. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Apa Tuhan? Banyak pertanyaan yang dialami, ya. Justru di lembah kita mengalami kemajuan yang berarti. Masa-masa kelihatannya kita tidak dekat dengan Tuhan, seolah tinggalkan Tuhan, seolah kita sendirian. Itu masa yang berharga yang harus sebenarnya kita memacu kita hidup dalam kehidupan yang lebih lagi untuk mendekat mengenal Tuhan. Nah, ini masa-masa yang harus kita lalui dan kita harus tahu siapa saja yang tadi kita katakan mengalami kekeringan. Semua. Di dalam Alkitab juga ada banyak nabi, banyak rasul, dan banyak pelayan Tuhan yang mengalami kekeringan rohani. Apa yang terjadi? Kita mungkin merasa waktu kekeringan rohani kita tidak merasa dekat dan kita merasa hampa, bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan saya berada dalam situasi ini? Mengapa? Sepertinya kelihatannya Tuhan tidak nyata. Sepertinya kita berjalan sendiri,
tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Dan ini terjadi, ya, terjadi banyak orang. Bukan hanya kita. Orang lain juga mengalami hal-hal demikian. Jadi, jangan takut. Ketika Anda sedang mengalami ini, hai anak muda, jangan takut. Itu dialami oleh semua orang. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita melewatinya. Masa-masa yang kering, masa-masa kerohanian kita kering, di titik nadi rendah, seolah-olah kita tidak ada jalan solusi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada way out. Jangan takut. Kita harus keluar. Kita ada solusinya, ada. Caranya gimana? Satu, seringkali kita harus evaluasi diri. Apa yang kita harus evaluasi? Satu, apakah kita mulai tidak taat sama Tuhan? Itu tanda-tanda kekeringan rohani. Kita sering melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan kata A, kita jalan B. Firman Tuhan kata B, kita ke C. Sudah banyak kali itu membuat seringkali kita melawan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, akhirnya kita berada dalam titik kekeringan rohani. Jadi, kembali, taati firman Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Apa isi hati Tuhan, kita lakukan. Maka kita akan segera dipulihkan. Yang kedua, kenapa kita sering kekeringan rohani tanpa sadar? Seringkali kita terlalu sibuk, atau kita mengabaikan waktu dengan Tuhan. Ketika kita nggak saat teduh lagi, nggak ada waktu untuk Tuhan lagi, waktu mungkin baca Alkitab terburu-buru, bahkan melupakan. Waktu saat teduh kita sudah tidak ada. Itu masa kekeringan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kembali, adakan waktu bersama dengan Tuhan. Pakai waktumu untuk menyembah Tuhan, pakai waktumu baca firman Tuhan, cari isi hati Tuhan. Maka kekeringan itu akan kita lewati. Yang lain adalah mungkin kita konsisten mengikuti kehidupan perbuatan yang berdosa. Kita melanggar firman Tuhan, kita melanggar kadang-kadang daging kita mau turuti. Keinginan daging yang kita lakukan terus berulang, dan akhirnya akan menimbulkan kekeringan rohani. Tinggalkan, jauhi, matikan keinginan daging kita, dan jangan ikuti keinginan daging. Ikut Tuhan, ya, ikuti keinginan roh, ikuti kehendak roh dalam hidup kita. Maka kita bisa keluar dari kekeringan rohani. Lawan dengan bukan kekuatan kita. Ketika apa? Kita harus andalkan Tuhan, menyerahkan diri secara total tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Andalkan kekuatan yang baru, kekuatan Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong Anda, kita semua, untuk kembali mengalami bersama dengan Tuhan. Jadi, jangan tidak taat, tinggalkan, kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, adakan waktu kembali bersama dengan Tuhan. Jangan lewatkan waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, harus hindarkan hal-hal yang berdosa. Tabiat, keinginan, kelakuan kita yang seringkali terus jatuh terus dalam keinginan daging. Tinggalkan. Maka kita akan mengalami kembali hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, dan meninggalkan kekeringan rohani. Nah, izinkanlah mungkin musim-musim yang kita masa yang gelap, kita meragukan Tuhan, karakter Tuhan, dan kita mau supaya itu bisa dikalahkan. Apa yang harus kita lakukan secara praktis? Secara praktis, saudara, kita banyak harus kita periksa diri kita. Apa yang kita tonton? Apakah hal-hal duniawi, hal yang tidak berguna, hal yang merusak polusi kehidupan rohani kita? Hati-hati, ya. Kita senang mata kita melihat apa? Apa yang kita suka ketika kita menonton? Kekerasan, ya, pornografi, bahkan hal yang tidak benar yang kita tonton, yang kita dengar. Hati-hati. Itu akan merusak, akan membuat kita kering, jauh dari Tuhan, pengurapan Tuhan, dan kasih Tuhan. Tonton, lihat, dan dengar apa yang kudus, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang membangun iman kita. Puji-pujian, khotbah-khotbah, renungan-renungan yang membangkitkan iman kita bersama dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, itu yang akan menghilangkan masa keringan rohani. Kekeringan rohani itu akan berlalu. Yang lain kita lihat dengan siapa kita libatkan, habiskan waktu kita. Apakah kita setiap hari
habiskan waktu dengan teman-teman yang suka dugem, suka merokok, suka gosip, ya, suka hal-hal duniawi, hati-hati. Firman Tuhan katakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Hindari, kita boleh berteman, tapi pilih teman-teman kita, waktu-waktu kita bersama dengan siapa. Berapa banyak waktu kita luangkan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, akan membuat hidup kita dikenyangkan, dipuaskan, tidak kering rohani. Jadi pilih dengan siapa saudara. Hari-hari bersama dengan siapa. Kalau hari-hari bersama orang yang dekat Tuhan, dengan Tuhan sendiri, akan kita hidup dalam sungguh-sungguh dalam nuansa rohani yang dekat sama Tuhan. Sebaliknya, kalau kita investasi waktu, habiskan waktu dengan orang-orang yang suka hanya menghabiskan waktu untuk duniawi, maka kita akan menjadi kering. Spirit kita akan lemah. Kehidupan rohani kita akan sungguh-sungguh menjadi kering kerontak. Tapi orang-orang bersama dengan orang yang dekat sama Tuhan, mencari hati Tuhan, yang mengalami Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan hari-hari, maka kita akan sungguh-sungguh dikenyangkan. Kita mengalami namanya kelimpahan rohani. Kita mengalami sungguh pengaruh dari Tuhan, kuasa Tuhan, hari-hari, hati Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Jadi, kebiasaan rohani kita, waktu kita sehat, waktu kita kering. Kalau kering rohani, sering apa? Kita melakukan hal yang tidak suka. Apa yang tidak suka? Kalau kering, aduh baca firman, aduh malas. Mau doa, malas. Mau ke gereja, malas. Mau nyembah Tuhan, malas. Saudara, jangan. Ketika kita masih kering, kita harus tingkatkan. Lakukanlah semua hal yang kita lakukan pada waktu kita sehat rohani. Kita melakukan hal-hal yang baik hari-hari. Waktu khusus, di ruang khusus, dan tempat yang khusus bersama dengan Tuhan. Baca firman, mengalami kehadiran Tuhan, baca sungguh-sungguh kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan hari-harimu, walaupun sulit. Lewati itu bersama dengan Tuhan, kau akan sungguh-sungguh hidupmu diberkaya, mendapatkan hati Tuhan, mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Sungguh-sungguh berkenan dengan Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dan sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Jadi, sungguh-sungguh mari kita investasikan kembali hidup kita ke hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan apapun. Ya, Dia yang memberikan kita di tempat yang berumput hijau. Kita bisa makan rumput-rumput hijau seperti domba Tuhan, yang dapat makanan yang segar, fresh setiap hari, fresh from oven. Kita nggak mau makanan sisa, kita nggak mau makanan yang basi. Seringkali kita suka dengar orang, ya, dengar firman bagus, tapi kalau kau punya saat teduh, ketika engkau baca Tuhan berbicara kepadamu, itu saudara makanan yang fresh from oven. Berapa banyak kita menerima firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Itulah rumput. Rumput, Tuhan membawa kita tempat di rumput hijau, ke air yang tenang, di mana kita haus, kita disegarkan, dipulihkan, di-refresh kembali oleh Tuhan, ya, disegarkan jiwa kita, dituntun ke jalan benar oleh Tuhan. Ya, walaupun kita harus jalan dalam kelamaan kesulitan, dalam studi kita, dalam masa depan kita, jangan takut. Kenapa? Pemazmur katakan, Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan punya master plan buat hidup kita. Tuhan punya rencana yang terbaik dan berikan jalan keluar, membimbing kita masa depan kita kepada terangnya dalam rencananya. Dalam pekerjaan kita, siapa teman hidup kita, masa depan kita, apapun kita perlukan, bukan hanya di dunia ini, tapi dunia akan datang. Mari jadikanlah Tuhan sebagai gembala kita. Dia akan menuntun kita dengan gada tongkatnya. Dia menghibur kita. Ketika musuh datang, ketika dikatakan musuh datang, Dia melindungi kita sebagai gembala kita. Dia memberikan kita makan dan mengurapi kepala kita dengan minyak. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Ya, percaya bahwa ikut Tuhan, bersama dengan Tuhan. Jangan takut ketika kita masuk dalam kekelam. Lembah kekelangan, persoalan hidup, tantangan hidup, masa depan yang kelihatan gelap. Bersama dengan Tuhan, Dia menuntun kita sampai kepada rencananya. Selamat terus berinvestasi dengan Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan,
mengalami hari dengan Tuhan, dan dikenyangkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak kering rohani, kita malah segar di dalam hadirat Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom semuanya.